Dari situ kemudian saya coba meneliti. Jadi saya bukan hanya menulis, saya melakukan penelitian. Tambang-tambang di Maluku Utara ini apa udah konsen untuk pembangunan sosial masyarakat Maluku Utara atau tidak? Nah, saya lihat bahwa dari sekian banyak tambang, perusahaan tambang ya, ada di Haltim, ada di Halteng, Halsel. Di Halut ini PT Nusa Mineral Halmahera, ternyata dia sudah merubah paradigma. Yang dulu di bawah Newcrest, itu paradigmanya adalah pure business oriented. Orientasi bisnis. Mau hutan rusak, mau berasi, mau lingkungan rusak, dia nggak peduli. Karena saya dulu waktu di DPR Provinsi, saya pernah mewakili pemerintah provinsi sidang di pengadilan pajak lawan Enheim. Kenapa? Karena waktu itu mereka keberatan terhadap penetapan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemda. Penetapan pajak daerah itu adalah kendaraan bermotor. Mereka anggap bahwa mereka dengan kontrak karya, jadi tidak peduli aspek-aspek di dalam kontrak karya yang mereka laksanakan. Di luar itu mereka tidak peduli. Mereka lupa bahwa kontrak karya PT NHM ini generasi keempat, 1997. Waktu itu kita sudah dalam suasana reformasi dan sudah otonomi daerah. Itu berarti aspek-aspek ketentuan undang-undang lokal yang berkaitan dengan otonomi daerah itu juga harus menjadi bagian daripada tanggung jawab perusahaan tambang. Nah, jadi saya teliti beberapa hampir 1 bulan ini, saya temukan bahwa ternyata NM di bawah setelah di take over oleh Haji Robert CS merubah paradigma pengelolaan tambang itu. Yang tadinya pure business oriented beralih kepada social conscience environmental. Jadi konses untuk pembangunan sosial kemasyarakatan itu. Nah, kemudian saya lihat apakah itu sudah dilaksanakan atau belum. Bang Sawal, 5 kecamatan di lingkaran tambang itu ada 83 desa. Semua sudah disentuh. Semasa Haji Robert itu sudah 1.500 beasiswa yang diberikan kepada masyarakat di sana, lingkar tambang. Lantas apa lagi? Pembangunan kesehatan, puskesmas, pendidikan para medis, itu full diberikan oleh perusahaan. Kalau lingkungan sendiri gimana? Biasanya kan kalau aktivitas pertambang nih ya, di Maluku Utara kan kebanyakan selalu berisiko terhadap lingkungan dan sosial. Saya sendiri gimana? Bang Sawal, dulu saya di DPR, saya pernah dengan helikopter, dengan Kadis Pertambangan, Panasir Type. Saya keliling, lihat itu, pantau udara. Keliling itu pasca tambang yang gosowong itu. Hebat tata kelola lingkungannya. Makanya tidak pernah kita dengar bahwa laut di sana di Teluk Kau tercemar, kan tidak pernah kita dengar. Tapi Halteng, Halsel, banjir tercemar. Itu berarti ada salah tata kelola lingkungannya. Oleh sebab itu saya lihat bahwa dari semua perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara yang melakukan eksploitasi besar-besaran, saya lihat NHM ini cukup menjanjikan. Artinya apa? Dia tidak pure bisnis, tapi juga konsen terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan. Berarti dalam hal ini Pak Dokter melihat bahwa NHM juga tidak mengabaikan kewajibannya sebagai perusahaan pertambangan. Perusahaan seperti ini yang perlu kita dukung. Jadi mereka, kalau saya bilang begini Bang Sawal, eksploitasi tambang itu kan nilainya tidak terbarukan. Gali-gali habis. Setelah habis apa? Lingkungannya, masyarakat lingkar tambangnya. NHM ini melaksanakan itu. Jadi kan perintah Undang-Undang Dasar 45, perintah konstitusi, tambang untuk kesejahteraan rakyat itu dilakukan oleh PT NHM. Jadi perencanaan mereka itu NHM itu berarti bukan cuma eksplor saja, tetapi ending sampai mereka masa bereksplorasi selesai, mereka sudah tentukan sudah. Pada saat COVID saya lihat saya coba di internet, berapa dana yang dikucurkan? 20.000 sekian dolar USA. Artinya kalau dikalikan dengan rupiah kurs 15.000 berarti 333 miliar mereka berikan untuk masyarakat.
membantu mengatasi COVID. Perusahaan lain mana? Iya. Saya lihat juga sumbangan ke rumah ibadah juga lah. Apalagi rumah ibadah. Iya. Coba lihat lingkaran taman masjid itu. Iya. Udah kayak masjid-masjid Jakarta semua itu. Kegiatan sosialnya. Jadi NHM ini luar biasa. Saya bukan memuji ya. Iya. Tapi saya sebagai seorang akademisi melakukan penelitian ini, saya temukan fakta itu. Dan ini seharusnya menjadi contoh ya. Menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan yang datang ke Maluku Utara ini. Jadi pemerintah ini jangan menutup mata sebelah. Jangan jor-joran izin. Iya. Walaupun sekarang IUP itu ada di pemerintah ya. Tapi kalau kontrak karya ini kan tidak, Wal. Iya. G2G. Jadi mereka tidak saja terikat pada ketentuan kontrak karya, aspek-aspek yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu, tetapi saya lihat mereka tunduk juga pada ketentuan undang-undang yang di luar kontrak karya. Seperti misalnya coba, bantu rumah ibadah, masjid, gereja, pendidikan. 1.500 dalam kurun waktu 2 tahun, 1.500 beasiswa dikucurkan. Pemda tidak bisa lakukan itu, Wal. Iya. Penyelenggaraan terbatas, APBD-nya terbatas. Iya. Jadi NHM ini sekali lagi, Wal, saya bukan memuji, tapi saya sebagai seorang akademisi saya melakukan penelitian aspek-aspek hukum kontrak karya sampai di mana mereka laksanakan. Ya, setinya kan ini bukan sekedar memuji ya, Pak Dokter, tetapi ini kan melakukan apresiasi pada hal yang positif. Kalau hal yang positif begitu ya kenapa tidak kan begitu? Karena misalnya Sagea. Iya. Wah, luar biasa itu ya. Ya, hampir setiap saat setiap sungainya meluap dan kampung terbenam, laut tercemar. Kemudian Kawasi di Obi. Berarti di sini ada kesalahannya. Tata kelola. Jadi mereka pure untuk bisnis. Tidak konsen untuk pembangunan sosial kemasyarakatan. Itu kemudian menjadi bahan perbandingan NHM dengan perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara. Beda jauh sekali. Aspek lingkungannya juga beda. Iya. Saya kasih untuk saya yang waktu di Halteng itu ya. Saya staf ahli bupati di Lengkara. Saya buat peraturan bupati tentang pajak restoran. Iya. Karena puluhan ribuan orang ada di sana makan minum. Iya. Karyawan ya. Dan makan minum di sana itu catering. Iya. Ada perusahaan yang menangani khusus. Seharusnya mencari income ya. Nah, itu harus kenakan pajak makan minum. Kemudian saya coba membuat peraturan bupati. Ternyata 1 tahun itu IWIP itu dia harus membayar pajak restoran itu 250 miliar. Coba. Iya. Saya dengar sekarang negosiasi ulang tidak sampai itu. Sayang ya. Sayang kan merupakan pendapatan di daerah. Mereka lupa bahwa nanti satu waktu itu tambang ini kan tidak terbarukan. Tidak terbarukan ya. Habis itu barang digali. Terus bagaimana masyarakat lingkar tambang? Iya. Aspek lingkungan, tata kelola lingkungan bagaimana? Iya. Mereka dapat apa? Dana bagi hasil juga kalau kita harapkan, ya sudah ngomong terlalu kecil. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu khusus pasal bagi hasil perlu direview. Ya, ini saya pikir ini DPR ke depan ini Maluku Utara harus berani ngomong. Jadi pekerjaan rumah jadi DPR harus berani menerobos itu. Jangan kalian mewakili Maluku Utara sana tidak mau bisa merubah memperjuangkan hak-hak Maluku Utara. Ya, artinya Pak Dokter ini menarik juga. Mengapa pemikiran Anda bahwa DBH itu harus direvisi? Itu. Apakah angka terlalu kecil? Pertama, angkanya terlalu kecil. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Izinnya sudah diperteli, diambil ke pusat, terus hak daerahnya dikasih di kecil-kecil. Cicilan lagi. Jadi proses pendistribusian itu dari pusat ya? Dari pusat. Gitu. Cicil lagi. Per triwulan. Iya. Dana DAU itu kan transfer per triwulan. Berarti Pak, Anda melihat bahwa sejauh ini peranan pertambangan Maluku Utara ini belum menyentuh kepada masyarakat? Belum menyentuh pada aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang mendasar. Pendidikan, kesehatan, itu hal yang mendasar, Wal. Iya. Kalau kita bicara tambang, lingkungannya. Iya. Lalu apa lagi saya lihat? NHM ini sudah usaha menengah kecil, UKM. Mereka sentuh juga. Iya. Semua tersentuh. Yang saya sedikit terheran-heran itu loh waktu COVID. COVID ini kan semua masyarakat diambang kematian. Iya, betul. Pemerintah juga pergaulan, dunia juga berteriak.
Tapi Enheim 333 miliar kucurkan untuk itu. Mereka sediakan helikopter, mereka sediakan alat-alat untuk di rumah sakit, mereka sediakan semua. Sementara yang lain tidak? Ada. Mana sih mereka? Saya belum pernah lihat itu. Berarti Pak Dokter bisa sampaikan pesan di balik dialog ini apa? Jadi begini, Wal. PT Enheim ada salah satu perusahaan yang betul-betul konsen, jadi business oriented, konsen terhadap sosial kemasyarakatan di bawah pimpinan Pak Haji Robert. Yeah. Ini perlu dipelihara. Masyarakat perlu mendukung, pemerintah perlu mendukung ini. Kita butuh perusahaan seperti ini. Perusahaan yang tidak datang hanya mengeksploitasi hasil alam, bumi tambang, dihabiskan, digaruk habis. Tetapi perusahaan juga mempedulikan aspek-aspek lingkungan sosial kemasyarakatan. Itu yang perlu. Kalau tidak ini, habis ini. Berarti pesan undang-undang yang pasal 33 itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh Undang-undang persoalan terbatas penanaman modal asing dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Iya. Dalam artikel saya bilang begitu karena hasil penelitian saya begitu. Dan ini soalnya jadi apa ya? Pilot project ya? Iya. Oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ini menjadi contoh gitu. Ya, contoh. Menjadi contoh, menjadi model gitu. Bahwa tambang yang ada di Maluku Utara harus seperti itu. Bercermin kayak coba mereka coba lihat pasca tambang yang gosong gitu ya. Iya, iya. Yang open tambang terbuka itu. Iya. Wah, sudah hijau semua. Penghijauannya berjalan. 10 tahun lalu saya jalan dengan helikopter. Pak Nasir Taib waktu Kadis Pertambangan sama-sama dengan dia. Saya jalan, saya lihat sudah hijau. Tidak ada lagi gunung yang berlubang di sana. Gitu. Itu kemudian menjadi indikator atau penilaian dari riset dari Pak Dokter bahwa Enheim sendiri komitmen untuk pelestarian lingkungan. Lingkungan. Jadi aspek-aspek lingkungannya dilaksanakan, aspek sosial masyarakat, pembangunan masyarakat dilaksanakan. Iya. Pendidikan, kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan dilaksanakan semua. Jadi saya pikir ini contoh yang harus diikuti. Luar biasa, Dokter. Oke.